Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Mengenai keberadaan Satrio Piningit. Di balik kabut pagi yang menyelimuti pegunungan Jawa, tersembunyi sebuah ramalan kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ramalan itu menyebutkan akan datangnya sosok yang bernama Satrio Piningit, sang pewaris keadilan dan harapan, yang akan muncul di tengah kekacauan zaman untuk memulihkan tatanan dan menuntun rakyat menuju era keemasan. Berikut adalah kisah novel fiksi tentang keberadaan Satrio Piningit yang merangkai perjalanan hidup, ujian batin, dan pertarungan melawan kegelapan demi menebus segala derita. Pada malam yang hujan dan sunyi, di sebuah desa kecil bernama Wirasaba, terdengar bisikan angin seolah menyampaikan pesan dari alam gaib. Di antara riuh petir dan rintik hujan, seorang anak laki-laki bernama Arka bermimpi tentang sosok agung yang berkilau bagaikan embun pagi. Dalam mimpinya, sang sosok itu berkata, "Engkau adalah titisan Satrio Piningit. Takdir telah tertulis dalam bintang dan batu, dan engkau dipanggil untuk menegakkan keadilan serta membangkitkan harapan bagi seluruh umat." Mimpi itu seolah membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi dalam jiwa Arka. Meski masih belia, ia mulai merasakan adanya panggilan yang jauh lebih besar daripada kehidupannya yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, Arka tumbuh menjadi pemuda yang penuh tanya dan keberanian. Setiap langkahnya di jalan desa, ia merasa seakan ada kekuatan tak terlihat yang membimbingnya. Di sudut-sudut desa, para tetua mulai membisikkan bahwa dalam darah Arka mengalir jiwa Satrio Piningit, sebuah pewaris yang akan membawa perubahan besar. Di malam-malam penuh rembulan, Arka kerap melamun sambil menatap langit yang berbintang, mencoba memahami arti dari bisikan-bisikan takdir yang menghantui mimpinya. Ia menyusuri lorong-lorong perpustakaan tua milik kakeknya, membaca prasasti dan naskah kuno yang menceritakan tentang para pahlawan masa lalu dan janji akan datangnya sang juru selamat. Suatu ketika, di tengah perjalanan mencari jati diri, Arka melangkah ke hutan angker yang konon menjadi peraduan roh nenek moyang. Disinilah ia diuji oleh kekuatan alam dan makhluk gaib yang menjaga keseimbangan semesta. Dalam kegelapan hutan, Arka bertemu dengan Ratu Bulan, penjaga alam yang menampakkan diri dalam wujud cahaya rembulan. Ratu Bulan menantang Arka dengan serangkaian teka-teki yang menguji kebijaksanaan, keberanian, dan kesucian hatinya. Hanya jiwa yang tulus dan berani yang dapat menapaki jalan menuju kebenaran, bisiknya lembut namun penuh makna. Dengan tekad yang menggebu, Arka berhasil menjawab setiap tantangan, mendapatkan jimat sakral yang akan menjadi penuntun dalam perjalanan panjangnya. Setelah melewati hutan dan merasakan hangatnya restu alam, Arka melangkah ke sebuah kota besar yang kini diliputi kegelapan. Kota Bayang, yang dulunya makmur,
kini dihantui oleh penindasan dan kezaliman seorang tiran bernama Prabu Kala. Dengan kekuatan jimat sakral dan semangat yang berkobar, Arka mengumpulkan sekelompok pejuang para rakyat yang terpinggirkan, pendekar-pendekar muda, dan sesepuh bijak, untuk melawan tirani yang telah lama menindas. Di medan pertempuran yang bergemuruh, setiap ayunan pedang Arka bukan hanya sekadar pertarungan fisik, melainkan simbol pengorbanan dan tekad untuk menegakkan kebenaran. Di balik debu dan asap peperangan, terpatri keyakinan bahwa setiap jiwa, sebesar apapun penderitaannya, memiliki hak untuk hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Pertempuran sengit pun mencapai puncaknya ketika Prabu Kala, dengan segala tipu daya dan kekuatan gelapnya, harus tunduk pada kekuatan cahaya yang dipancarkan oleh Arka. Kemenangan di Kota Bayang bukanlah akhir, melainkan awal dari era baru. Dengan runtuhnya tirani, rakyat mulai menemukan kembali harapan yang sempat padam. Arka, yang kini dikenal sebagai Satrio Piningit, tak langsung mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin yang berkuasa, melainkan sebagai penjaga keadilan dan pengayom rakyat. Dalam masa damai yang mulai tumbuh, Arka mendirikan sebuah perguruan ilmu dan kebijaksanaan. Di sana, para murid diajarkan nilai-nilai luhur keberanian, kejujuran, dan rasa empati yang mendalam terhadap sesama. Setiap ajaran yang disampaikannya adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman, agar semangat keadilan dan kemanusiaan tetap hidup dalam setiap generasi. Meski waktu terus bergulir, legenda Satrio Piningit tetap hidup. Di hati rakyat, kisah perjuangannya menjadi inspirasi bagi setiap insan yang pernah merasakan getirnya kehidupan dan berharap akan datangnya keadilan. Di setiap sudut alam, dari riuhnya kota modern hingga sunyinya desa terpencil, terdengar bisikan tentang sosok yang pernah menyalakan obor perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman. Satrio Piningit bukan hanya sekadar seorang pahlawan. Dalam cerita ia adalah simbol bahwa setiap jiwa, betapapun kecil dan terluka, memiliki potensi untuk menjadi cahaya yang menerangi jalan kebenaran. Warisan yang ia tinggalkan adalah pengingat abadi bahwa keadilan, kebenaran, dan harapan selalu mampu bangkit di tengah gelapnya zaman.